fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih, Bu, gebrakannya? Mulailah, Bu. Pajak. Aduh, Bu, tuker, Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat, Bu? Hei Ibu Kofifa, beranilah seperti Jawa Barat. Sama-sama raja daerah, gubernur. Masa omon-omon tok, ayo kebijakannya diturunkan. Tidak perlu kita merasa gengsi, merasa rendah. Sepanjang tujuannya baik, kenapa tidak berani kita untuk mereplikasinya? Kita tunggu bagaimana Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti Jawa Barat. Kalian warga Jawa Barat boleh berbangga hati ya, boleh ya, boleh berbahagia kalian tuh karena punya Bapak Aing ya. Tapi kami warga-warga yang lain, warga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Bali pada khususnya, kami akan menyusul. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya, sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih, dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Nah, itulah ya para netizen semuanya, beberapa komentar ya, beberapa orang dari berbagai suku, dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi lain khususnya ya. Karena memang di sini yang yang diagung-agungkan ya, mereka merasa iri terhadap gubernurnya Jawa Barat. Nah, kenapa kok bisa iri? Anda bisa lihat aja sendiri di TikTok atau di YouTube ya, gebrakan-gebrakannya gubernur Kang Deddy ini ya. Jadi begitu dilantik itu langsung sat turun ke lapangan tanpa kebanyakan rapat, tanpa kebanyakan birokrasi yang ruwet ya. Bahkan ya saya teruskan mencari beritanya ya, semenjak dijabat itu Kang Deddy gak pernah ngantor di gedung sate ya. Ngapain saya harus ngantor kalau sekarang udah zaman era digital? Karena kalau saya ngantor terus masalah gak bakalan selesai. Nah, memang begitu bos ya. Ketika Kang Deddy hanya nunjuk ya, tapi di jalan di bawahnya kan kadang ya membelot dan lain-lain, banyak kendala. Kalau gubernurnya langsung yang turun ya, otomatis dong penghalang-penghalang itu bakalan bisa teratasi. Nah, jadi Pak Deddy ini ya, yang saya salut ini, dia itu tahu mana yang harus lebih dahulu dilakukan ketika musim banjir ya. Nah, itu kan katanya banjir di Jakarta ya, banjir ya, daerah-daerah Jakarta kan katanya kiriman dari Bogor, kiriman dari Jawa Barat. Nah, Kang Deddy fokusnya apa? Kang Deddy fokus benerin dari hulunya ya. Nah, itu wisata Hibis Park yang udah mewah megah itu dibongkar langsung ya. Ya, habis itu meskipun itu banyak pertentangan dibongkar langsung udah ya, nggak ada nggak ada cacicu. Bayangin ya, gubernur mana yang berani seperti itu bos? Jadi gunung dikembalikan ke habitatnya ya, ke aslinya, yaitu sebagai hutan hijau ya. Karena dari gunung itulah penghidupan ke bawahnya pasti ada. Itu filosofinya. Gunungnya udah selesai, udah ditata, baru ke aliran sungainya. Terbukti ya, seluruh aliran sungai yang ada di Bekasi ya, yang ada di Bekasi, bangunan-bangunan liar ada di mana itu banyak lah ya. Pokoknya di seluruh Bekasi, Karawang itu ya dibabat bangunan habisnya tanpa ada masalah apapun. Maksudnya tanpa ada masalah. Yang digusur itu mereka seneng. Karena apa? Kang Deddy tidak hanya menggusur, tapi beliau juga ngasih solusi ya, ada ganti rugi. Nah ya, jadi yang digusur ini nggak bingung ya. Jadi dia ini benar-benar menurut saya adil ya, nggak hanya melulu membuat kebijakan gitu ya, yang dimana ya nih ya, ada video di sini ya, hanya di Jawa Barat ya, suruh bayar pajak kendaraan senang, hunian digusur senyum, suruh berhenti narik gembira, gotong royong sukacita. Nah ini ya, beberapa gebrakannya itu loh ya, ada rumah-rumah digusur tapi mereka senang, nggak ada konflik sama sekali ya. Jadi menurut saya nggak melulu hanya nih kebijakan gini-gini, tapi enggak, dia turun, dia tahu orang bangun rumah pakai duit ya kan. Habis itu ya kok bangunan liar ini bisa berdiri dulu, karena nggak ada ketegasan ya. Kita
kita tunggu saja ya dampak besarnya. Ya, ini menurut saya pejabat terbaik di abad ini. Udah, ya, gubernur mana yang mau turun ya langsung ke sungai ya dalam segini tanpa pengaman, bos. Bayangin, narik sampah, terserah ya. Itu katanya yang gak pro ini ya. Yang gak pro terhadap Kang Deddy itu adalah merupakan pencitraan lah. Namanya juga politik, bos. Bukan masalah pencitraan, selama itu bagus teruskan. Kalau pencitraan itu ya sebelum Kang Deddy nyalon, misalkan lah ya, Kang Deddy sebelum jadi gubernur dia turun-turun ya, ngecek-ngecek. Habis itu setelah jadi dia nggak melanjutkan itu lagi ya. Itu baru pencitraan. Nah ini enggak, Kang Deddy sudah jadi gubernur kok, langsung dia turun ke bawah, ya kan, turun ke bawah ke sungai, bersihkan sampah-sampah. Pencitraan dari mana ya? Nah ini juga nih menarik nih. Nah ini kan akhirnya kan terkait kebijakan pajak ya, pengampunan denda, penghapusan pajak ya yang dibayar hanya tahun 2025. Akhirnya kan gubernur-gubernur lainnya juga kan ditagih toh. Nah ini salah satu wawancara dengan gubernur DKI. Kita simak. Kan penghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. DKI punya aturan. Selamat ya warga DKI. Aduh, saya tuh masih bingung ya. Kenapa sih warga DKI orang ini masih aja menang? Ya, harusnya Anda itu belajar, bos. Jangan pernah memilih pemimpin petugas partai. Ya semuanya, aduh. Ini dari Mak Banteng ini, aduh. Ya, kalau kalian wartawan ya, kalau mau wawancara gubernur DKI ya, yang sumbernya dari Partai Merah, Partai Banteng itu, jangan wawancara ke dia. Ya, langsung aja ke rumah emaknya, ke rumah neneknya wawancara. Nah, nanti kalau neneknya pasti nurut ini. Ya kan, pasti nurut. Ya, dia petugas partai kok. Semua kebijakannya ya apa kata bunda ya kan. Aduh, saya masih heran nih, kenapa warga Jawa Barat ini masih mendukung Partai Banteng ini ya. Aduh, masih apa ya? Aduh, di luar nalar. Nah, bagaimana? Ya, nih saya simpulkan lagi ya, beberapa kebijakannya Kang Deddy ini luar biasa ya. Memberantas premanisme ya, memberantas calo kerja ya. Jadi di Karawang, di daerah-daerah industri itu kan banyak ya, kalau mau masuk kerja itu ada calonnya, harus bayar segini baru bisa masuk. Nah itu diberantas perlahan, bos, perlahan. Namanya juga proses, tapi ini langkah nyata loh ya. Kang Deddy langsung turun ke bawah. Bayangkan ya, sekarang lagi fokusnya mudik ya, bagaimana arus mudik ini lancar. Nah titik-titik kemacetannya udah dikumpulkan di pasar Cipanas tuh ya. Nih ada videonya ya, di pasar Cipanas. Nah di situ kan titik macetnya katanya. Nah itu supir angkot ya, supir angkot disuruh libur ya sampai dengan H+7. Tapi sama Kang Deddy dikasih duit 1 juta ya, dikasih sembako. Jadi nggak hanya kamu jangan narik ya, udah di rumah aja. Tapi nggak ada solusi ya, mereka ya harus tetap narik dong buat nyari duit, buat nyari nafkah ya, buat bekal lebaran. Tapi kalau kamu libur ya 10 hari, 15 hari misalkan ya, saya kasih duit 1 juta. Nah bahkan di sebelumnya tukang beca, tukang delman, tukang angkot di beberapa titik arus mudik juga ya diberikan 3 juta, disuruh libur 14 hari. Siapa yang nggak seneng ya? Makanya itu ada istilah hanya di Jawa Barat ya, orang digusur senyum ya karena memang diganti rugi ya. Orang disuruh gak narik senyum ya karena memang dikasih ganti rugi ya. Ada banyak lagi gebrakan-gebrakan lainnya. Wah ini luar biasa. Ini 2029 ini kayak terasa agak lama gitu ya untuk menjadikan Kang Deddy R1. Ayo kita dukung terus ya Kang Deddy, terus melakukan gebrakan. Tiap hari itu ada aja ya kegiatannya, itu langsung tepat sasaran gitu loh. Wah ini benar-benar luar biasa ya. Ini semoga aja ya ini raja baru yang menurut saya semua golongan ya, semua warga semua di seluruh provinsi memang kagum, bos ya. Ingat ya, jaga Kang Deddy, jangan mau digiring opini yang jelek-jelek ya.
Itu pasti ya, dengan kehadiran Kang Deddy, para mafia, para pemain ketar-ketir merasa terganggu, pasti terganggu itu ya, usahanya, bisnisnya ya. Bayangkan aja, cuma Gubernur Kang Deddy ya yang memangkas anggaran, dia gak mau terima anggaran uang baju dinas senilai 150 juta, gak mau terima, dia alihkan, dialokasikan ke yang lain. Mobil-mobil dinas yang mangkrak-mangkrak itu, yang jejer-jejer ya, dia jadikan rumah sakit keliling. Bayangkan ya, dia memangkas anggaran uang jalan-jalan dan huru-hara apapun itu ya, dialihkan ke yang lain yang lebih produktif. Bayangkan, wih, top. Kang Deddy ya, orang Sunda ya, orang Sunda langsung melejit ya. Ayo saatnya orang Sunda jadi R1. Nah, setuju gak? Lah ya, terima kasih, sehat selalu buat Kang Deddy.